Pokoknya tak sampai-sampai. Bangun John juga sampai. Kebun jagung juga. Barulah saya paham patutlah dikasih orang di Banten biar agak tenang Ustaz di sini. Sampai kemarin tadi malam jam 12 malam baru tidur. Bayangkan. Barulah sampai. Dan ini nanti dihisap di akhirat. Saya Ustaz, saya memang ceramah, tapi ada dokter yang mau meluangkan waktunya untuk peduli kepada saudara di perbatasan. Kita doakan dokter-dokter di panjang umur. Ada pun yang tak peduli, mudah-mudahan cepat dia mati. Nah, dia pegang. Mudah-mudahan bertaubat, peduli kepada saudara kita. Dulu kalau anak-anak ditanya, kamu mau jadi apa? Jadi dokter. Kamu jadi apa? Saya heran, kenapa anak-anak ini mau jadi dokter? Sekarang baru saya paham. Rupanya ini yang jadi dokter. Martelnya nggak terlalu besar, kecil. Kalau jadi tukang, besar kali martel. Tergilir tangan Afrika. Tapi kalau jadi dokter, martelnya kecil. Dipukulnya lucet sebelah. 5 juta. 5 juta. Lucet kiri 5 juta. Ongkos pasang 5 juta. 15. Pasien hari itu 10 orang, 150. Saya takut juga bocornya nih. Takut saya semua mau jadi dokter. Senter. Penjaga malam senternya 6 batu baterai. Cari pencuri. Jam 6 sore sampai jam 6 subuh. Dokter, kecil aja senternya kita tengok sebesar ini. Baterainya pun 1 baterai kecil. THT, telinga, hidung, tenggorokan. Buka mulut Pak. Takutlah pasien itu menutup. Karena buka tutup lain duitnya. Saudaraku yang ada di Ikatan Dokter Indonesia yang peduli kepada dakwah perbatasan, Allah meridhoi pekerjaan kalian. Anak-anak kita ada satu jadi ustaz, bagus. Ada satu jadi jenderal tentara polisi, mantap. Tapi mesti ada satu yang jadi dokter, karena berdakwah ke pedalaman tak bisa tabligh akbar. Ustaz kok tahu? Pengalaman pribadi. Masuk saya ke dalam hutan belantara di Riau di Jambi. Satu pun tak ada orang kenal. Beda sama di Kutacane, mengawal keliling. Tadi malam jam 11 malam sampai, masih ramai lagi digerakkan orang. Makin diusir, makin ramai. Api di dalam hutan tak ada orang kenal sama kita. Tapi begitu dia katakan, besok bapak-bapak akan ada pengobatan dan pemeriksaan kesehatan gratis bersama dokter-dokter. Oh, orang datang. Diadakan di depan masjid. Ada yang maaf cakap bibir supir, ada yang tangannya digigit ular tak sembuh-sembuh, ada yang kakinya dijepit, ada yang istrinya hamil rupanya kandungan ada kelainan. Dokter, ternyata di pedalaman di perbatasan dakwah dengan profesi kedokteran lebih menyentuh. Maka jadilah anak-anak kita yang pandai-pandai, yang cerdas-cerdas, yang hebat-hebat otaknya ini ada di antara anak jamaah ini 1, 2, 3, 10, 50 yang jadi dokter, insyaallah. Amin. Apalagi dokter kandungan. Oh, perempuan yang tak sholat, rambutnya warna merah kuning kelabu, tak pernah ke masjid, sedang hamil tua, anak ibu dokter kandungan, SPOG, spesialis objek. Itulah nasihat yang paling masuk. Ibu, banyak-banyak zikir ya, berdoa. Iya. Nanti kalau anaknya udah lahir mau pakai jilbab ya, 3 lapis kupasang setelah. Nah itu luar biasa. Masuk kaji. Kenapa? Karena banyak di rumah sakit orang-orang yang sudah memang mau sakratul maut. Pejabat-pejabat, orang-orang kaya yang terbaring di ruang ICU. Disitulah saatnya memasukkan dakwah. Siapa yang bisa masuk ke ruang ICU? Kalau bukan dokter. Bapak, tanahnya banyak kan Pak? Banyak. Itu tinggal semua Pak. Diambil sama istri Bapak, nikahnya sama perondok manis. Gitu Bapak. Mana tanah ini? Serahkan aja sama forum dai dakwah perbatasan. Ambillah semua. Jadi ini amat sangat penting. Jadi Pak Dokter semangat terus, cari ruang ICU, tengok sampai mau mati.
tidak bisa selesai dengan khutbah. Masalah dai perbatasan, dakwah di perbatasan tak selesai dengan khutbah. Berapi-api Ustaz Somad menyampaikan, mari kita berdakwah kepada saudara kita di perbatasan. Selesai sholat Jumat, ditanyakan ke jemaah, apa yang kau dengar dari ceramah Ustaz Somad itu tadi? Katanya bertakwalah kepada Allah. Masa itu yang disampaikan yang khutbah tadi? Itu aja yang kau dengar. Mesti bersinergi antara kita, yang kaya dengan hartanya, yang punya jabatan dengan jabatannya, yang punya profesi organisasi dengan organisasinya, Ustaz Somad dengan penjelasannya mencerahkan umat dan masyarakat. Kalau ini kita lakukan, inilah makna merajut ukhuwah. Golnya tiang dakwahnya selamat saudara kita di perbatasan, anaknya sekolah agama, mengaji, ada masjid, ada guru yang dikirim, maka kita di akhirat selamat daripada fitnah azab karena tidak memperdulikan saudara kita, insyaallah. Amin. Saya tak bisa datang sering-sering ke Kota Jaya. Seumur-umur 3 kali inilah cuma. Sekali dulu, habis itu yang kedua naik helikopter, keren kali. Wow, masih terbayang saya turun helikopter. Agak banget. Wah, itu sama tadi malam naik mobil ke kantor-kantor. Jadi baru itu sekarang. Jadi saya tak bisa, tapi ternyata ada dai-dai kita yang mengkhususkan dirinya. Siapkah Bapak Ibu mensupport dakwah perbatasan? Dari bunyinya macam tak siap. Tapi saya maklum, begitulah saudara yang dengan segala keterbatasan bisa datang. Ini baik sekali. Yang pertama adalah merajut ukhuwah. Setelah itu meraih berkah. Berkah itu apa Pak Ustaz? Berkah itu lebih dari semestinya. Itu berkah. Ziyadatul khair, kebaikan lebih dari semestinya. Itu berkah. Handphone itu cuma ngangkat nelpon orang, pakai video YouTube, pakai rekaman suara, itu cuma handphone. Tapi ternyata handphonenya berkah. Kenapa handphonenya berkah? Dipakai merekam ceramah, di-share, streaming, akhirnya lebih daripada semestinya. Handphone yang mungkin buat dosa, tapi handphone di Kota Cane ini yang punya handphone ini masuk surga sama handphonenya sekalian. Ngalir pahala. Kamera merekam, menggambar orang, tak menutup aurat. Orang yang sedang duduk di pelaminan, rambutnya terurai, menjadi dosa. Tapi kamera subuh ini kamera yang berkah. Kenapa? Lebih dari semestinya. Menyimpan memori ceramah, disebarkan, ustaznya meninggal, yang punya kamera meninggal, tapi amalnya mengalir sampai hari kiamat, insyaallah. Begitu juga dengan bupati, wali kota, gubernur yang mensupport program pengiriman dai ke perbatasan, ke pulau-pulau, ke desa terasing. Berapa bulan yang lalu saya ke Pulau Banyak. Sampai di Pulau Banyak ketemu dengan dai-dai. Saya tanya, gimana kalian bisa berdakwah kemari jauh? Kami diangkat oleh Gubernur Fulan. Sama Pak Gubernur, Pak Erwandi. Kami ini diangkat oleh Pak Erwandi, digaji dari APBD, dikirimkan menjadi dai-dai, ikut tes PNS, menikah, berkeluarga, terselamatkan sampai sekarang. Jabatan tak lama, tapi sampai hari kiamat amal jariah tetap mengalir. Allahu Akbar. Maka siapa yang mau jadi gubernur, nah duduklah tuh. Masalah kampanyenya nanti kita atur, tapi tak jamin jadi. Masalah politik ini tak usah serius sekali. Ini sampai serius berkelahi.
berkelahi antara menantu sama mertua gara-gara pemilihan kades. Apalah, tengoklah pengalaman saya masalah dukung-mendukung. Mati-matian awak berkelahi. Rupanya orang cuma kawan. Ini makin dipotong video ini rame lagi nih. Berkelahilah gara-gara pemilihan kades. Sampai sholat Jumat tak datang. Kenapa bang cepat kali pulang? Nampak lawanku kemarin. Tak usah. Syukur aja. Sholat imamnya satu, kiblatnya satu, nabinya satu, Qurannya satu. Gara-gara pemilihan kades hati pecah. Kalau sholat masuk ke masjid, orang dulu nengok imamnya siapa. Kalau masuk ke masjid nengok mana saf yang paling abdul. Setelah pemilihan kades masuk ke masjid nengok dulu musuh itu di mana dia. Oh dia di sana, aku di sini. Oh dia di sini, aku di sini. Rupanya satu hari terlambat masuk, lupa nengok lawan tadi di mana. Allahu Akbar. Baru satu rupanya dia di samping. Paksa salam tak ke kanan lagi langsung ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana mau dapat barokah kalau hanya pemilihan kades rusak hubungan kita? Nah ini nampaknya sepele, tapi dia untuk turunnya barokah. Suatu ketika waktu Nabi sedang tausiah, kata Nabi, ada di antara kalian ini yang berkelahi, putus silaturahim. Nabi itu hebat, nampaknya barokah itu turun. Nampaknya barokah itu turun dengan tak turun. Lalu kata Nabi, ada di antara kalian yang putus ukhuwah. Pulang minta maaf datang ke sini. Sebelum Nabi kasih tahu dipermalukan, Nabi tak mau mempermalukan orang depan orang banyak. Lalu kemudian dia pulang. Setelah pulang diperbaikinya hubungannya, dia datang lagi. Apa kata Nabi? Nazalatil barakah. Baiklah sekarang nampak barakah turun. Saya alhamdulillah tak nampak saya barokah. Andailah nampak saya barokah itu tergantung di sini. Nah, ada di antara kalian yang belum berdamai lagi, masih berkelahi gara-gara kades kemarin. Setelah berdamai, barulah turun barokah. Tapi ada beberapa wali-wali itu dinampakkan Allah macam itu ada. Suatu ketika Syekh Khalil bin Abdul Latif, waktu dia masih santri, masih di pesantren, pas sedang sholat, gak tahu ada. Kalau saya sholat, marahlah tengku gurunya. Kau kenapa ketawa sedang sholat? Makin ketawa dia. Udah lama ditanya, guru, kenapa kau ketawa? Waktu sedang sholat tadi, nampak gua ada nasi panggang ayam di kepala saya. Lalu tahu dia punya muridnya ini wali. Memang betul, aku dapat undangan keduri. Jadi kurang khusus sholat. Nampak muridnya itu panggang ayam. Untung murid awal tak betul. Kalau sempat murid awal tak malu saat sholat kan. Tiba-tiba ada satu jamaah ketawa. Kenapa kau ketawa? Kau ngejek aku. Kau kenapa? Kenapa? Nampak aku bendera Singapura di atas. Rupanya Ustaz itu belum move on juga. Macam-macam lah komentar orang. Macam-macam. Kita sebagai saya tak pernah saya pedulikan itu antara orang ngejek dan semacam. Cuman jamaahnya mengirim ke nomor saya macam-macam. Kok bisa kawan Ustaz sendiri ngejek Ustaz? Ada dikirim ini. Ini kan kawan Ustaz nih, kok ngejek Ustaz? Senyum saya baca. Kenapa? Dia ini dulu mau cetak buku saya. Mat, kalau ada buku kau aku yang nyetak ya. Saya bilang aku punya percetakan sendiri, namanya Buas Press. Terus dia nanya, Mat, kalau ada jamaah umroh aku yang bawa ya. Aku punya travel sendiri. Rupanya sakit hati. Jadi kawan-kawannya tuh. Kemudian ada satu lagi dikirimkan juga. Ini kan kawan Ustaz kok ngejek.
ejek saya, banyak orang nipu. Tak percaya jual. Kalian kalau punya FB, cobalah ejek saya. Itu biasanya kalau like-nya 5, bisa jadi 500. Sama saya ini 2. Kalau berkawan betul-betul. Kalau musuhi betul-betul. Jadi coba. Ada satu lagi ngirim. Ustaz, ini dulu menteri nih. Sekarang kok ejek Ustaz? Kata dia tulisannya, introspeksi dirilah Abdul Somad. Pas saya tertawa saya. Dia dulu pernah undang saya ke Istiqlal sebelum Pilpres. Andai saya mau mendatangi itu, bukunya masih menteri sekarang. Tak berhasil dia, karena saya tak mau datang. Marah. Jadi lama saya bilang, apa lagi dicari orang? Rusak bersabar. Semalam dalam perjalanan ada satu ngirim. Ini ada yang agak unik. Yang menulis ini namanya Gibson Simarmata Perdana. Kata Pak Gibson Simarmata dalam tulisan Twitternya, Abdul Somad, kau sebetulnya orang baik, tapi dibuat kau menjadi tak baik untuk menutupi minyak goreng dan orang yang rasis. Gibson Simarmata. Saya balas kawan itu, saya tulis di bawah pakai pepatah Arab. Aduun aqidun khairun min sadiqin jahil. Lebih baik berlawan dengan orang, lebih baik berlawan dengan orang berakal daripada berkawan sama orang yang dulu. Boleh itu update 100 Pak. Berlawan kita dengan orang berakal, takkan dianiaya. Berkawan kita sama orang dulu, jatuh handphone. Jadi sebenarnya berbagai macam peristiwa yang terjadi dalam hidup saya, iktibar pelajaran yang saya ambil luar biasa. Setelah kejadian ini muncullah tulisan-tulisan. Ternyata Bung Hatta bersumpah sampai mati tak akan ke Singapura. Cari tulisannya. Tulis di Google Bung Hatta, tulis di situ Bung Hatta Singapura. Tulis lagi Gus Dur Singapura. Cara mencari tulisan di Google gitu, Gus Dur Singapura. Ternyata Gus Dur pun punya yang luar biasa, sejarah yang luar biasa. Buya Hamka gitu juga, ada ceramah Ustaz Romi Chandra. Coba cari di YouTube, Buya Hamka dan Singapura. Jadi banyak juga orang kalau diusir aja, masa ditulis-tulis di medsos. Buya Hamka tahun 70, saking berkesannya dalam hatinya waktu dia transit, ditulisnya dipanci masyarakat. Waktu itu belum ada Facebook dan Instagram. Bagaimana waktu dia ditindak yang tak layak sebagai seorang ulama. Saksikan ceramahnya itu, bukan tulisan. Bermunculan. Jadi segala peristiwa yang terjadi dalam hidup kita hanya menunjukkan dua. Pertama, sahabatmu akan semakin sayang. Yang kedua, musuhmu akan menampakkan diri. Aku tak perlu menjelaskan tentang diri, karena sahabatku tak akan berubah dan musuhku tak akan berubah untuk mencintai aku. Rupanya kita kalau sakit hati kita itu semakin kritis. Makanya ada istilah puisi Laila Majnun. Ada seorang laki-laki namanya Faiz jatuh cinta kepada seorang perempuan namanya Laila. Makanya dia pun digelar dengan masih bersyair-syair namanya jadi Laila Majnun. Tergila-gila dengan Laila. Andai dia jadi nikah dengan Laila, akan keluar puisi. Suatu hari datang Allah bertanya, Faiz, iya, Laila turidu amin dunia wa ma fi tawaya. Kalau disuruh kau memilih antara dunia beserta keindahannya dengan Laila, mana yang kau pilih? Apa jawab Faiz? Lau baru ni'aliha ahabbu ilayya wa asfa di balwa. Dunia sendal yang menempel di selop Laila lebih kucinta daripada dunia beserta. Ya. Untuk yang jomblo-jomblo boleh untuk hidup ini diciptakan Allah untuk menguji, dan puncaknya adalah ada pada ujung tema menggapai ridha Allah.
punya suami yang soleh, sholat tahajud, punya istri yang menutup aurat, rajin tausiah, bersedekah, sholat berjamaah, haji dan umrah, belum juga punya anak. Apa yang diinginkan Allah? Ridha, menerima keputusan. Apa salah saya Pak Ustaz? Saya sedekah, saya peduli kepada dakwah pembatasan, saya selalu tausiah. Kenapa istri saya belum hamil-hamil juga? Tetangga saya nikah Januari, April anaknya lahir. Ada satu yang diinginkan Allah dari engkau, saudara. Dimintanya kakimu ke masjid kau datang, dimintanya telingamu mendengar ceramah kau dengarkan, dimintanya matamu untuk membaca Quran kau tengok, dimintanya hawa nafsumu kau tahan. Satu kau diujinya apa? Apakah kau ridha menerima keputusan Allah? Allah buat kau lama punya anak, Allah ingin supaya sujudmu lebih lama, supaya munajatmu lebih panjang, supaya air matamu lebih banyak menetes. Karena ada satu amalan yang tidak didapat oleh orang yang mati jihad fisabilillah, tak didapat oleh orang yang haji mabrur, itu hanya didapat oleh orang yang ridha menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang yang masuk surga itu nanti ditanya apa? Ya ahlal jannah, hai penghuni surga, ada turidun? Surga kalian sudah dapat, kalian mau apa lagi? Apa kata penghuni surga? Ada satu yang kami belum dapat ya Allah, ridha. Yang kami belum dapat adalah ridha. Apa kata Allah? Yang dapat ridha cuma satu, orang yang ridha menerima keputusan. Itulah mengapa doa kita, Allahumma inna nas'aluka ridha wal jannah. Amin. Amin. Kadang-kadang ketika saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka, ada satu ibu-ibu, tak diaminkan. Kok gak ibu aminkan? Saya sudah dapat ridha. Bukan namanya lakinya Pak Ridho. Itu juga ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara orang yang dapat ridha Allah itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.